Halo teman-teman semua, di kesempatan kali ini saya akan membahas alur cerita film bertema zombie yang rilis pada tahun 2004 berjudul Dawn of the Dead. Film ini adalah garapan dari sutradara kenamaan, yaitu Zack Snyder, dibintangi oleh beberapa aktor dan aktris terbaik di Amerika Serikat, antara lain Sarah Polley sebagai Anna, Ving Rhames sebagai Kenneth, Jack Weber sebagai Michael, Lindy Bott sebagai Nicole. Menceritakan tentang bagaimana kehidupan manusia yang dilanda kehancuran karena suatu wabah misterius, dengan berubahnya manusia menjadi penyerang layaknya zombie. Lantas beberapa orang yang berhasil selamat mencoba untuk bertahan hidup di sebuah pusat perbelanjaan guna menghindari para zombie yang kelaparan. Jadi, tanpa berlama-lama mari kita mulai ke ceritanya dan selamat menonton. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang dokter dan perawat yang sedang membicarakan seorang pasien. Perawat itu bernama Anna. Karena jam kerja dari Anna sudah habis, Anna pun memutuskan untuk bergegas pulang ke rumahnya. Setelah tiba dan akan memarkirkan mobil di pekarangan rumahnya, Anna kini bertemu dengan seorang anak perempuan bernama Vivian. Vivian di sini mencoba memperlihatkan kepada Anna bahwa ia bisa memainkan sepatu roda dengan berjalan mundur. Lantas setelah itu, Anna pun langsung memasuki kediamannya yang ternyata kepulangan Anna sudah ditunggu oleh suaminya. Ketika waktu menunjukkan pagi dan terlihat Louis beserta Anna sedang tertidur, Louis pun terbangun setelah melihat tetangga mereka yang mengalami luka. Louis yang merasa khawatir tentang kondisi Vivian bermaksud menghampirinya untuk menanyakan apa yang sudah terjadi. Namun, Louis yang tidak merasa aneh dengan kondisi Vivian kini langsung diserang di bagian lehernya. Dengan itu Anna yang melihat kejadian tersebut mencoba menarik Vivian yang mencoba menyerang Louis. Dan Anna langsung menutup pintu setelah melihat Vivian mencoba mendekatinya. Melihat kondisi Louis yang sangat parah, ia berusaha menghentikan pendarahan yang Louis derita. Beberapa kali panggilan telepon ia hubungkan untuk meminta bantuan. Namun sialnya, semua layanan tidak berfungsi. Dari arah belakang, tiba-tiba Louis yang terbangun dengan perubahan yang signifikan karena sudah terinfeksi, mulai mencoba menyerang Anna. Hingga Anna yang terlempar ke kamar mandi, berusaha membuka jendela yang berada tepat di atasnya. Dengan Louis yang mulai menjebol pintu, Anna dengan cepat membuka jendela untuk berusaha kabur dari kamar mandi. Dan setelah ia berhasil, dengan cepat berlari ke arah mobil milik Anna yang terparkir. Di tengah Anna yang mengendarai, ia kini melihat kekacauan yang nampak terjadi di sepanjang kota. Setelah itu, Anna memberhentikan mobil ketika melihat suatu kecelakaan yang menghalangi laju mobilnya. Ketika Anna sedang melihat seseorang yang tengah diserang oleh zombie, tiba-tiba ia dikejutkan dengan kedatangan seorang pria yang mencoba merebut mobilnya. Sontak Anna pun langsung melajukan mobilnya sambil memberikan tendangan kepada si pria itu, hingga membuat Anna kehilangan kendali mobil dan melompat dari bahu jalan serta menabrak sebuah pohon. Setelah siuman dari pingsan, Anna yang sempoyongan mencoba langsung keluar dari mobil itu. Dan tiba-tiba datanglah seorang polisi bernama Kenneth yang langsung menodongkan senjata kepadanya. Namun setelah mengetahui jika Anna bukan salah satu di antara mereka, ia pun dengan cepat langsung menurunkan senapannya. Kemudian setelah itu, kini Anna dan Kenneth pun bermaksud pergi bersama-sama untuk mencari tempat perlindungan. Di tengah perjalanan, mereka kini berdua berpapasan dengan 3 orang, yaitu Michael, Andre, dan Luda. Hingga Anna dan Kenneth pun sekarang mulai bergabung dengan mereka. Dengan tujuan mencari tempat berlindung, mereka mencoba mendatangi sebuah supermarket yang begitu besar di dekat mereka. Lantas ketika melihat supermarket yang dimaksud, mereka berlima pun berjalan ke pintu samping mall itu. Mendapati pintu terkunci, Michael berusaha dengan keras membuka paksa pintu itu. Dan tiba-tiba, dari arah kejauhan ada beberapa zombie yang mencoba berlari ke arah mereka. Di tengah pintu yang susah dibuka karena terkunci, Kenneth yang terdesak pun memutuskan untuk menembak pintu itu, hingga akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam supermarket tersebut. Mereka yang merasa cemas dan khawatir akan supermarket ini, dengan cepat memutuskan untuk berkeliling, guna memastikan bahwa di mall itu aman dari para zombie. Andre yang saat itu berkeliling dikagetkan dengan kedatangan zombie secara tiba-tiba dari arah luar menabrak kaca. Namun untunglah, kaca mall itu memiliki keunggulan lebih dengan fitur anti pecah. Sedangkan Michael yang melihat sesuatu dari belakang pintu, karena dibumbui rasa penasaran, ia mencoba dengan berani membuka pintu ruangan secara perlahan dan berhati-hati. Dan setelah pintu sepenuhnya terbuka, ia melihat zombie yang sedang memakan isi perut manusia. Kemudian dengan cepat zombie itu langsung menyerang Michael
yang membuat dirinya sedikit kewalahan menghadapi zombie tersebut. Namun, Michael yang berhasil meraih tongkat kayu pun berhasil melawan balik zombie itu hingga akhirnya zombie itu pun kini tewas. Di tengah Kenneth, Luda, dan Anna yang menunggu Michael beserta Andre yang tengah berkeliling, tiba-tiba kini Luda diserang oleh zombie yang mendadak muncul dari arah samping. Sontak, membuat Kenneth yang melihat hal itu pun langsung mencoba memukulnya, hingga terjadi adu serangan antar zombie dan juga Kenneth yang membuat mereka berdua terjatuh ke dalam sebuah pancuran air. Kemudian, Anna yang melihat senjata Kenneth tergeletak, langsung mengambilnya dan menembak zombie itu. Hingga mereka yang menyadari supermarket dalam keadaan tidak beres, mereka yang telah berkumpul kembali mulai berlari mendatangi sebuah lift. Sesampainya di sana, mereka yang berencana menuju lantai atas telah disambut dengan hadangan pasukan security yang bernama CG, Terry, dan Bart. Dikarenakan terjadi wabah ini, membuat para security itu tidak suka akan kedatangan mereka, kemudian meminta mereka untuk pergi karena CG takut salah satu dari mereka terkena infeksi virus ini. Setelah sedikit terjadi perdebatan, akhirnya CG pemimpin security pun mengizinkan kelompok Michael untuk tinggal di sini, tapi dengan syarat mereka harus memberikan senjata yang dimiliki mereka kepada dirinya. Kemudian, diperlihatkan mereka kini menonton sebuah tayangan berita di televisi yang menggambarkan sejumlah kekacauan di sepanjang kota yang diakibatkan oleh serangan zombie. Dan setelah itu, di sela-sela berita tersebut menggambarkan sebuah informasi terkait cara ampuh membunuh zombie dengan baik, yaitu dengan cara menembak langsung ke arah bagian kepalanya. Sementara itu, Luda dan Andre yang memutuskan untuk pergi ke toilet, kini mendapati Luda yang telah terkena gigitan di bagian lengannya. Dengan Andre yang mengetahui hal itu, berusaha menyembunyikan perkara sakitnya Luda dari orang-orang. Kenneth yang mengalami luka akibat tergores, membuat Anna mencari sejumlah P3K untuk menjahit tangannya. Mengingat Anna adalah seorang perawat yang terlatih akan hal itu. Setelah berhasil mencari apa yang ia perlukan, lantas Anna pun langsung mencoba menjahit tangan dari Kenneth, sedangkan Michael berbicara kepada CG dan menyarankan agar mereka mengunci semua pintu serta memasang semua tanda di rooftop agar tim udara penyelamat melihat tanda pertolongan di sini. Menyetujui akan usulan Michael, para security pun mencoba pergi ke lantai bawah untuk membersihkan zombie dan memastikan semuanya telah terkunci rapat. Kemudian setelah itu, mereka yang pergi ke rooftop dan membuat beberapa tanda meminta pertolongan yang dibantu oleh kelompok Michael, di sini memperlihatkan jika para zombie mulai mendekati area mall secara bergerombol. Dan diperlihatkan di atas toko senjata, terdapat seorang pria yang selamat bernama Andy. Dengan sambutan Andy, yang kini mencoba menunjukkan sebuah helikopter yang menuju ke arah mereka. Akan tetapi, helikopter itu melintas begitu saja, seakan-akan tidak menganggap mereka itu ada. Ketika malam tiba, Anna, Michael, Kenneth, Andre beserta Luda dipindahkan ke sebuah toko metropolis oleh pasukan security dengan mengunci mereka di dalam sana untuk memastikan mereka tidak mencuri dan membuat keributan. Keesokan harinya, di tengah para lampu mulai hidup kembali karena sistem otomatis toko dengan sebuah lagu yang berputar hingga membuat Teddy mencoba mengecek ke area pusat kontrol untuk mematikan lagu tersebut. Di saat itu pun juga Anna yang ingin ke kamar mandi berpapasan dengan Teddy yang melewat ke arahnya dengan memberikan sebuah alasan jika toilet di dalam tidak berfungsi, hingga akhirnya dengan terpaksa Teddy pun kini membukakan pintu metropolis. Kemudian Teddy yang kini pergi ke pusat kontrol melihat tayangan CCTV dengan munculnya mobil truk yang mendekat ke tempat mereka. Dengan kepanikan yang terjadi antara mereka semua sekarang mencoba mengeceknya ke area rooftop. Hingga kelompok Michael yang melihat truk tersebut, terdapat orang yang masih selamat, mulai merencanakan aksi penyelamatan untuk menolongnya. Namun, CG yang mendengar hal itu pun dengan keras melarangnya, serta menodongkan pistol kepada Anna. Di tengah situasi yang begitu mencekam, Bart yang kini tampak begitu lengah, balik diserang oleh Michael dengan sigapnya. Hal itu juga disertai Kenneth yang mencoba mengambil pistol CG juga. Alhasil, dua security itu pun kini ditahan oleh pasukan lain, sementara Teddy sepenuhnya telah menjadi bagian dari kelompok mereka. Terlihat Michael dan Andre mencoba menyelamatkan orang-orang yang berada di dalam truk. Mereka mencoba memperlambat gerak zombie untuk membawa orang di dalam truk itu masuk ke dalam. Setelah berhasil menyelamatkan, kini terlihat 8 orang yang bernama Steve, Frank, Nicole,
Glenn, Monica, Mona, Tucker, dan seorang wanita yang tidak diketahui namanya yang tengah sekarat karena terkena gigitan zombie. Dengan pengetahuan Anna dalam hal menangani kesembuhan, Anna pun mencoba merawat wanita tadi dengan baik. Namun naasnya, wanita tersebut kini tidak bisa tertolong karena terdapat faktor lain. Di tengah bersedih dan berduka akan kepergian wanita tadi, tiba-tiba wanita tadi pun kembali hidup dan serta-merta menjadi zombie. Wanita zombie kini mulai mencoba berlari mengejar Anna. Namun Anna yang sigap dengan cepat mengambil tongkat besi dan menusukkan ke arah kepala zombie tersebut. Di tengah Anna yang berdiskusi dengan kelompoknya, ia menjelaskan bahwa orang yang digigit oleh zombie akan dengan cepat terinfeksi dan akan berubah menjadi seperti mereka. Hingga Michael yang mendengar ucapan dari Anna mulai bertanya perihal keanehan ucapan Anna dengan sedikit menyinggung siapa yang terkena gigitan itu. Anna pun kini menjawab jika ia melihat Frank mendapati gigitan di area lengannya sewaktu melakukan perawatan. Hingga Anna pun sedikit mengusulkan kepada yang lain jika Frank bisa dikarantina. Tetapi Michael yang memiliki pemikiran lain lantas segera pergi dan membawa pistol untuk membunuh Frank. Sampainya di sana, Michael mengurungkan niatnya untuk membunuh Frank ketika ia melihat Nicole, putrinya Frank, begitu sedih mengetahui ayahnya akan dibunuh, sebab hanya ayahnya lah keluarga terakhir yang ia punya. Sementara itu, Frank yang mulai mengalami perubahan di area kulit dengan berubah menjadi pucat, memberikan salam perpisahan kepada putrinya dengan memeluk begitu erat. Lantas setelah Nicole pergi, kini Kenneth pun langsung menutup ruangan itu guna bersiap mengeksekusi Frank ketika dirinya mulai berubah menjadi zombie. Hingga akhirnya terdengar bunyi tembakan yang menandakan kematian dari Frank. Ketika sedang berkumpul di depan sebuah meja makan, tiba-tiba lampu dari supermarket ini sepenuhnya mati. Sementara itu Andre yang mengetahui istrinya akan berubah, mulai mengikat tangan dan kaki Luda untuk memaksakan agar Luda tetap bisa melahirkan. Kemudian Michael yang membebaskan Bart beserta Siji untuk sekedar mendampinginya ke area generator, tiba-tiba